menurut kamu gimana pendapat guru sebagai filsuf? Materi ajar, tapi juga mikirin mengapa kita mengajar. Menekankan bahwa pendidikan itu sebagai pengalaman hidup, bukan cuma menyampaikan materi, tapi pemikir yang menafsirkan pengalaman siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membuat podcast untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Sri Samiasih MKes. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kartika Sekayandani dengan presensi 36 yang nantinya akan menjadi host dan teman-teman saya yang akan menjadi pembicara. Saya Nika Manggadani, nomor presensi 20, nantinya sebagai pembicara 1. Saya Larissa Entlagawa dengan nomor presensi 13 sebagai pembicara kedua. Saya Regina Kamelia, nomor presensi 23 sebagai pembicara ketiga. Halo teman-teman pendengar, selamat datang di podcast Suara Calon Guru. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik banget tentang guru sebagai filsuf. Apa sih maksudnya guru jadi filsuf dan kenapa penting buat kita yang nantinya akan menjadi seorang guru? Nah, menurut teman-teman nih, kita mulai dari Manika dulu kali ya. Menurut kamu gimana pendapat guru sebagai filsuf? Oke, kalau menurut aku konsep guru sebagai filsuf itu bikin kita nggak cuma mikirin materi ajar, tapi juga mikirin mengapa kita mengajar. Artinya, mengajar itu lebih dari sekedar transfer ilmu. Oke, setuju banget sih ya. Kalau menurut Mbak Larissa mungkin bagaimana? Kalau aku sependapat ya sama Mbak Enipa, karena kan kita itu belajar memahami siswa, kemudian nilai pendidikan, dan juga tujuan pembelajaran itu secara lebih mendalam. Nah, ini tuh bikin profesi guru itu terlihat lebih kompleks dan juga lebih bermakna. Iya, benar banget sih. Kalau kita coba pendapat dari Mbak Regina, gimana nih? Aku penasaran sampai sejauh mana filsafat itu bisa diterapkan nantinya saat kita mengajar. Apakah filsafat itu cuma teori saja atau ada praktiknya nyata nanti di dalam kelas? Nah, itu yang akan kita bahas di episode kali ini. Nah, yuk kita mulai dengan membahas apa itu guru sebagai filsuf. Untuk Mbak Nifa mungkin bisa dimulai terlebih dahulu. Bagi aku, guru sebagai filsuf itu guru yang selalu reflektif. Misalnya, sebelum memberi nilai atau tindakan di kelas, guru berpikir apa efeknya buat siswa dan apa tujuan sebenarnya dari pelajaran itu. Kalau menurut aku, di kuliah itu kita belajar teori John Dewey dan Paulo Freire. Mereka menekankan bahwa pendidikan itu sebagai pengalaman hidup, bukan cuma hafalan. Jadi kita sebagai guru itu harus mikir kritis tentang metode mengajar, bukan hanya sekedar mengikuti buku teks aja. Gitu sih kalau menurut aku. Nah, aku setuju. Guru bukan cuma hanya menyampaikan materi, tapi pemikir yang menafsirkan pengalaman siswa. Dengan begitu, kita bisa mengajar lebih bermakna. Misalnya, kita bisa menyesuaikan metode mengajar dengan kebutuhan siswa, bukan cuma dari ikut kurikulum saja. Begitu sih menurut aku. Kalau begitu, guru sebagai filsuf itu identik dengan guru yang reflektif, berpikir kritis, dan sadar nilai-nilai pendidikan yang diterapkan di kelas kerja. Benar banget, dan itu bukan hanya soal teori. Misalnya saat menghadapi siswa yang malas, seorang guru filsuf itu nggak langsung menghukum, tapi juga mencari tahu mengapa siswa bersikap seperti itu. Itu bentuk penerapan filsafat secara nyata.
Nah, di praktik mengajar, hal ini tuh bisa juga diwujudkan dengan metode pembelajaran aktif, diskusi, dan mendorong siswa itu untuk berpikir kritis. Jadi dia bukan hanya menerima informasi begitu saja. Begitu sih. Jadi, guru sebagai filsuf adalah guru yang terus menanyakan apa tujuan dari setiap tindakan di kelas dan bagaimana itu tuh berdampak pada perkembangan siswanya sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke praktiknya. Bagaimana seorang calon guru seperti kita ini bisa menerapkan filosofi ini nanti di kelas? Menurut kalian bagaimana? Mbak Rita dulu bagaimana? Kalau menurut aku itu misalnya menghadapi siswa yang kurang fokus, daripada langsung menegur, kita bisa mencari penyebabnya. Apakah karena kesulitan materi, masalah pribadi, atau metode yang kurang menarik. Itu sebagai bentuk refleksi filosofis. Ya sih, setuju banget. Kalau menurut Mbak Larissa gimana? Aku pernah praktik mengajar dan menulis jurnal refleksi setelah selesai mengajar. Nah, dari situ aku belajar bahwa setiap keputusan guru itu memengaruhi suasana belajar siswa. Nah, jadi kita itu belajar dari pengalaman kita sendiri, begitu sih. Iya sih, benar banget. Kalau kita udah ngalamin sendiri itu pastinya udah tahu, udah paham ya. Kalau menurut Mbak Regina gimana? Baik, selain itu berdiskusi dengan teman sejawat atau mentor juga penting. Filosofi mengajar bukan cuma teori, tapi praktik yang perlu diperbaiki. Misalnya, kita bisa bertanya, apakah metode ini berhasil menumbuhkan rasa ingin tahu siswa? Nah iya, contoh lain bisa dari pendekatan humanistik. Misalnya nih, ada siswa yang sering terlambat. Nah, kita bukan langsung dihukum, tapi guru bisa menganalisis penyebab dan membantu siswa untuk menemukan solusinya. Itu cara guru berperan sebagai filsuf. Benar, filosofi juga bisa diterapkan dalam pengembangan karakter siswa. Misalnya, menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan empati, bukan hanya mengejar nilai akademik. Dan teknologi juga bisa membantu, misalnya menggunakan platform online untuk refleksi atau diskusi antar guru dan siswa supaya proses belajar itu lebih transparan dan mendalam. Jadi, intinya guru sebagai filsuf adalah guru yang selalu menilai, merenung, dan memperbaiki proses belajar. Bukan hanya tugasnya itu menuntut siswa untuk kita saja. Nah, sekarang pertanyaannya, di era digital dan kurikulum yang sering berubah saat ini, apakah guru tetap bisa menjadi filsuf? Nah, menurut kalian bagaimana? Kita mulai dari Mbak Rita dulu mungkin. Oke, tantangannya itu jelas ya, dengan tugas administratif, target nilai, dan tekanan ujian. Kadang refleksi itu sulit untuk dilakukan. Iya sih benar. Kalau menurut Mbak Larissa? Tapi justru kalau menurut aku teknologi itu bisa bantu sih, misalnya platform diskusi online antar guru atau komunitas belajar bisa menjadi sarana refleksi filosofis. Nah, kita bisa belajar dari pengalaman guru lain dan juga bisa berdiskusi soal pendekatan mengajar. Iya sih, setuju. Karena kalau kita ngomongin teknologi, pasti ada plus dan minusnya. Kalau menurut Mbak Regina sendiri gimana? Kalau menurut aku sih yang penting kita sebagai seorang guru harus sadar bahwa mengajar itu bukan hanya menyampaikan materi saja, tetapi juga menanamkan nilai dan makna. Filosofi pendidikan agar tetap relevan karena guru yang reflektif mampu menghadapi perubahan dengan bijak. Memang ya, kalau kita mulai berpikir seperti
rasa